Baik teman-teman, sepertinya guru tamu kita sudah masuk ya. Coba kita sapa dulu ya guru tamunya ya. Assalamualaikum Bapak. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Selamat pagi semuanya Bapak Ibu, rekan-rekan siswa. Pagi Pak. Bagaimana kabarnya Pak? Alhamdulillah masih WFH Ibu. Sehat, alhamdulillah. Nih kita manggilnya siapa nih Pak? Pak Ari apa Pak Tio? Ari boleh, Pras boleh, silahkan Ibu. Oh Bapak Ari ya. Oke. Oke, ya selamat datang Pak di Sekolah Alam Indonesia. Perkenalkan kami siswa-siswi SD 3 Sakura. Ya singkatannya apa teman-teman? Sakura? Sunan Kudus, Sunan Muria. Sunan Kudus dan Sunan Muria. Betul, ya. Silakan teman-teman ucapkan salam dulu ya kepada Pak Ari ya. Assalamualaikum. Assalamualaikum Pak Ari. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh adik-adik. Oke, baik teman-teman. Sebelum kita mulai, kita kenalan dulu yuk dengan Pak Ari. Bu Widya akan share biodata Pak Ari ya. Mohon disimak ya teman-teman ya. Oh, silakan Pak Jamal. baik, siap Bu Widya. Oke. Share screen di sini. Sudah kelihatan teman-teman? Nah, yang ini nih. Jamal Belum akan Pak, share belum. dulu ya. Udah Pak. Oke, baik. Ya. Nama Bapak Ari ini, nama lengkapnya adalah Dr. Ari Prasetyo, SSMSI. Wah, Masya Allah. Gelarnya SS. Ada yang tahu nggak teman-teman SS itu apa? Apa? Nggak tahu. Sarjana apa ya? Sarjana sastra kalau nggak salah ya Pak ya. Dan MS ini udah Master of Science nih sepertinya nih, Masya Allah ya. Nah, tempat tanggal lahir Pak Ari ini di Bantul tanggal 6 Mei tahun 1976. Wah, kira-kira berapa tuh umurnya Pak Ari? No, masih muda ya teman-teman ya? Pak Arinya ya. Oke, lanjut ya. Riwayat pendidikan Pak Ari. Ya, Sekolah Menengah Karawitan Indonesia. Ya, terus kemudian S1 program studi Sastra Jawa FIB UI, Masya Allah. Terus kemudian S2 program studi Sosiologi FISIP UI. Kemudian S3 program studi Ilmu Sastra FIB UI. Wah, Masya Allah ya. Terus kemudian Sama aja. Bapak Ari ini bekerja sebagai staf pengajar di program studi Sastra Jawa FIB UI. Terus juga kemudian ketua program studi Sastra Jawa FIB UI. Betul Pak? Pak Ari, apakah saya ada yang salah? Alhamdulillah. Ya. Betul ya Pak ya? Masya Allah. Terima kasih. Ya, sebelum kita mulai nih teman-teman ada yang mau tanya dulu nggak nih sebelumnya ke Pak Ari? Bu Widya kasih kesempatan nih buat teman-teman yang mau bertanya dulu pada Pak Ari, silakan. Ada yang mau bertanya? Mungkin tanya Pak Ari rumahnya di mana? Atau mungkin hobinya apa Pak? Gitu, bisa ya. Silakan teman-teman. Rumahnya di mana? Rumahnya di mana Pak Ari? Katanya. Dekat Kelapa Dua, di Brimob Kelapa Dua sekitar itu. Wah, Kelapa Dua ada nggak nih teman-teman yang rumahnya di Kelapa Dua? Aku di Kelapa Dua. Oh, sama. Oke, sama. Dekat ya. Oke, ada lagi yang mau bertanya teman-teman? Sudah? Sudah, oke, baik. Hobi makannya apa? Oh, hobi makannya apa? Pak Ari senang makan apa katanya? Hobi makan apa? Apa saja, nasi goreng suka, apa saja. Yang penting harus yang makanan yang sehat dan bergizi. Oh, yang penting makanan sehat dan bergizi. Betul ya Pak ya? Keren. Ada lagi teman-teman? Yang mau bertanya? Sudah? Sudah cukup, ada lagi? Hobinya apa? Hobinya apa, Bapak? Tadi ada yang bertanya, hobinya apa? Hobinya membaca. Membaca, dan membaca. Ikro, dan ikro. Karena jurusan sastra ya Pak ya, jadi hobinya membaca, dan membaca. Suka baca buku hobinya. Amin. Oh iya, teman-teman SD 3 Sakura
Banyak yang hobinya membaca sama ya, Masya Allah. Oke, baik teman-teman, nanti kalau ada yang mau bertanya lagi, nanti kita lanjutkan. Kita lanjutkan nanti ya. Oke. Baik, sebelumnya kami ucapkan terima kasih kepada Bapak Ari atas waktunya sudah menyempatkan untuk menemani teman-teman SD3 Sakura untuk memberikan materi tentang kebudayaan Jawa Tengah. Ya, terima kasih kami ucapkan Pak Ari atas waktunya. Sebelumnya teman-teman, Pak Jamal mute semua dulu ya nak ya, supaya informasi yang disampaikan oleh Pak Ari sebagai guru tamu kita terdengar dengan jelas. Nanti mohon disimak dengan baik seperti apa adab-adab kita ya nak ya. Pak Jamal baik. dulu ya. Ya. Baik teman-teman, ya mari sama-sama kita menyimak materi dari Pak Ari ya. Disimak baik-baik ya teman ya. Oke, kepada Pak Ari kami persilakan. Terima kasih Ibu. Mohon izin untuk share screen. Ya, silakan Pak. Silakan Pak, sudah bisa Pak. Sudah terlihat adik-adik? Sudah Pak. Alhamdulillah. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, salam sejahtera untuk kita semua. Selamat pagi Bapak Jamal, Ibu guru semua yang sangat saya hormati, siswa SD 3 Sekolah Alam Indonesia. Assalamualaikum Pak Ari. Pak Ari. Mohon maaf Pak. Di Pak Ari Kak. Jaringannya merah Bu Widya. Oh gitu ya Pak ya. Ya, mohon ditunggu dulu ya teman-teman ya. Ini sepertinya ada masalah jaringan dari Pak Ari. Kita tunggu dulu ya. Assalamualaikum Pak Ari. Sepertinya Pak Ari keluar ya Pak ya. Oke. Maaf. Sudah masuk lagi Mbak? Ya, sudah Pak. Mohon maaf. Silakan Pak. Kendala jaringan, mohon maaf. Ya, tema hari ini pagi ini seperti yang diminta oleh Pak Ibu, saya mencoba untuk berbagi sedikit yang saya tahu tentang budaya Jawa. Tapi karena materinya banyak sekali, mohon maaf nanti mungkin hanya sekilas. Jadi nanti semoga nanti bisa diskusi. Saya akan menyampaikan tentang beberapa hal, yaitu tentang kuliner, bahasa, seni, dan religi. Semoga nanti bisa sedikit memberikan apresiasi. Oh, itu loh budaya Jawa. Oke, adik-adik pasti sudah tahu di Pulau Jawa, ini adalah Pulau Jawa. Adik-adik tinggal di mana? Di Jakarta, di Banten, di Jawa Barat. Di mana, ayo? Di Jakarta. Jakarta, oke. Jakarta. Peta kebudayaan Jawa, tetapi pagi ini kita hanya yang Jawa Tengah saja. Ini adalah peta kebudayaan. Kita hanya akan bahas di Jawa Tengah saja. Jawa Tengah dan Jogja, Jawa Timur itu menjadi satu kebudayaan. Kalau yang Jawa Barat menjadi sebuah kebudayaan sedikit berbeda dari yang Jawa Tengah dan Jogja, Jawa Timur itu. Nah, oke. Kita mulai dengan yang enak-enak saja. Pagi-pagi kita bicara yang enak. Tapi nanti ada PR sedikit, nanti tayangan ini, coba adik-adik, nanti apa yang saya sampaikan, dilihat, lalu kita jawab, hal penting apa yang dapat diambil
dari yang nanti kita bicarakan tentang yang bagian pertama ini, tentang makanan tradisional. Oke, nanti yang bisa menjawab nanti hebat sekali. Oke, hal apa yang dapat diambil dari yang kita akan bicarakan ini? Oke, adik-adik, ini pohon apa? Tahu? Kangkung. Kangkung. Singkung. Jagung. Oke. Ini buahnya sayang. Buah kangkung. Jagung? Singkong. 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 Nah, ini buah singkong. Buah singkong bisa dimasak apa, ayo? Siapa yang tahu? Digoreng. Digoreng, direbus. Buat itu. Betul. Betul. Oke. Nah, benar sekali. Hari ini kita akan masaknya nanti ya. Singkong bisa dibuat menjadi makanan yang enak sekali. Masya Allah, enak sekali. Misalnya ada getuk singkong. Getuk singkong. Dari bahan singkong dengan gula direbus, dikukus, dihaluskan. Siapa yang suka getuk? Pernah nyoba kayaknya. Apa sudah makan? Pernah makan getuk? Belum. Tapi Pak. Ayah bunda ya, ayah bunda belikan getuk ya. Nah, ini adalah getuk singkong, dibuat dari singkong. Namanya kalau ini adalah yang dengan gula Jawa. Nah, ada juga, pernah lihat ini getuk juga? Pernah makan sayang? Aku orang Jawa Tengah, Pak. Orang Jawa Tengah. Ini adalah getuk juga. Kalau tadi warnanya coklat karena dengan gula Jawa, ini getuk lindri. Enak sekali. Kenapa disebut dengan getuk lindri? Karena Aku pernah makan itu. oke. Enak rasanya kan? Kenapa Nambah. disebut dengan getuk Malah aku lindri? pengen nambah. Karena alatnya untuk mencetaknya Dikasih gula lagi, enak lagi. ya, dikasih gula, dikasih parutan kelapa, enak sekali, mantap sekali. Disebut getuk lindri karena dibuat menggunakan alat yang namanya lindri. Oke, kita lanjutkan lagi. Pak, aku orang Jawa Tengah dong. Oh, Aku orang Jawa Tengah. nah, ada juga namanya getuk kurung. Nah, kalau getuk lindri tadi dibuat karena menggunakan alat yang namanya lindri, kalau getuk kurung itu karena berasal dari daerah yang disebut dengan desa kurung. Karena dihasilkan dari desa kurung, maka disebut dengan getuk kurung. Jadi Kirain nama karena dikurung, Pak. pinter sekali. Kirain dikurung. Apa yang dikurung ya? Bukan tetapi karena dibuat berasal terkenal dari desa kurung. Jadi sebuah nama dibuat berdasarkan asal makanan itu. Oke. Ini buah apa sayang? Sukun. Sukun, hebat, Masya Allah. Hebat. Nah, ternyata sukun bisa digoreng, bisa direbus, juga bisa menjadi getuk juga, Masya Allah. Bisa digoreng, bisa direbus, bisa juga jadi getuk. Namanya getuk Sukun ya? Benar sekali sayang. Getuk Di sukun. rumah aku dulu banyak sukun, sekarang udah ditebang. Oke. Rubuh. Iya, nanti minta tanam lagi ya, Ayah. Nah, kalau ini namanya disebut dengan getuk sukun karena dibuat bahannya dari sukun. Kalau tadi lindri dari alatnya, kurung dari nama desanya, ini getuk sukun dari bahannya. Oke, kita lanjut lagi. Kita masih bicara makanan. Pagi-pagi kita makanan yang biar semangat. Pak, aku mau tanya, Pak. Ya, sayang. Ya. Itu apa tuh? Papiku orang Jawa Tengah, jadi aku juga orang Jawa Tengah.
Oke, oke Rabi. Wah, pasti suka makan getuk ya, karena getuk terkenal sekali di Jawa Tengah. Nah, Rabi, Kakakku orang Jawa Tengah. Oke, ini namanya getuk Aku goreng. malah di Jawa, aku sukanya malah dodol. Kenapa disebut getuk goreng? Karena caranya membuatnya dengan digoreng. Iya, katanya dulu, wah ini tidak habis getuknya, sayang basi dibuang, digoreng saja. Ternyata enak sekali, sehingga terkenal namanya getuk goreng. Kalau Anda ke Sukaraja, Banyumas, di jalan banyak sekali getuk goreng. Getuk yang digoreng, bahannya dari singkong juga. Oke ya, jadi tadi ada getuk singkong, ada getuk lindri karena dibuat dari alat lindri, ada getuk sukun karena dibuat dari buah sukun, ada getuk kurung karena dari desa namanya desa kurung, ada getuk goreng karena dibuat dengan cara digoreng. Oke. Nah, setelah getuk, oke. Ini apa sayang? Tumpung, tempeng. Tumpeng. Tempe. Oh, tempe ada telur. Tumpeng. Benar sekali. Tumpeng. Ya, ini adalah tumpeng. Pasti adik-adik pernah melihatnya dan pernah memakannya. Nah, ada bermacam-macam, ada bermacam-macam di sini. Tetapi hal yang penting ingin kakak coba bagikan adalah tentang nilai atau maksud atau apa ya, maknanya apa ya tumpeng itu. Kalau kita selama ini hanya makan saja kan. Nah, yang saya ketahui, yang saya baca, ternyata tumpeng itu nilainya, maknanya dalam sekali. Kita bisa belajar tentang kehidupan di situ. Ini seperti ada segitiga sayang ya, ada segitiga. Karena tumpeng seperti segitiga itu, nah ketika membaca, kita lihat tumpeng ini ternyata bisa dimaknai seperti ini. Nah, yang di bawah tumpeng itu ada banyak makanan, itu melambangkan hubungan manusia dengan manusia yang lain, dengan makhluk yang lain, hablum minanas, hubungan sosial, hubungan horizontal, bagaimana bertemu dengan teman, berbicara dengan teman, bagaimana dengan orang tua. Jadi ini adalah hubungan yang hablum minanas. Ada berbagai macam kehidupan di sini. Ada rasa asin, rasa manis, rasa banyak sekali. Dari simbol-simbol tentang hewan di air, di tanah, di udara, semuanya di sini ini adalah simbol tentang hablum minanas. Nah, yang penting ternyata ada yang naik nih ke atas. Kemana sayang ke atas? Kemana? Ke atas kalau kita berdoa kepada Tuhan yang Allah yang Maha Esa. Allah Subhanahu wa taala, ke atas kita berdoa vertikal hablum minallah. Hubungan manusia makhluk dengan Tuhannya. Jadi di dalam tumpeng ini kalau kita membaca nilainya ternyata dalam sekali. Tidak hanya makanan, tetapi ternyata ada simbol nilai-nilai kemanusiaan, hubungan manusia, dan hubungan dengan ketuhanan kita. Jadi nanti kalau adik-adik makan tumpeng, langsung ingat, wah di atas ini kita berdoa ke atas, ke Tuhan. Di sana ada Tuhan yang memberikan kekuatan, memberikan semua kehidupan ini untuk kita. Kita bersyukur kepada Tuhan ada di atas itu. Jadi tumpeng adalah melambangkan sebuah hubungan kemanusiaan, manusia, dan hubungan dengan Tuhan ternyata. Dalam sekali. Nah, ini gambar apa? Ayo. Gunung sayang benar, gunung. Nah, pernah lihat gambar ini? Apa ini? Gunung kan? Ada wayang di sini, ada wayang, ada gunung juga namanya gunungan. Nah, ada tumpeng. Iya, ada tumpeng juga. Jadi, kalau nanti adik-adik belajar kebudayaan, ternyata budaya itu banyak yang terkait dengan alam. Tumpeng bentuknya seperti gunung. Gunungan di wayang kulit, kalau adik-adik lihat wayang, itu juga namanya ini adalah gunungan.
tumpeng, gunungan adalah bentuk menyerupai atau transformasi dari alam, yaitu gunung itu. Jadi intinya apa? Budaya itu banyak dipengaruhi oleh alam. Oke, nah kembali ke tadi yang saya tanyakan di awal. Ada PR-nya nih, ada pertanyaannya. Hal penting apa yang dapat diambil atau disimpulkan dari tayangan-tayangan tadi? Siapa yang tahu? Akila? Apa yang tadi disampaikan? Apa yang penting, ayo? Oke. Nah, ada beberapa hal yang dapat saya simpulkan dari hal-hal tadi tentang makanan, tentang tumpeng tadi. Ini misalnya bahwa berdasarkan makanan tradisional, ada getuk, ada tumpeng tadi, ternyata kita belajar tentang hal penting, yaitu apa? Bahwa bahan alam itu sebagai sumber kehidupan. Kita harus berterima kasih kepada Tuhan. Singkong bisa menjadi makanan yang sangat enak sekali. Ada singkong, ada ubi, ada nanas, ada pisang, bisa menjadi makanan berupa getuk. Di situ ada nasi, segala macam. Alam juga mempengaruhi kebudayaan. Ada gunung, ada tumpeng, ada wayang. Bisa dikreasi, ada singkong tadi macam-macam ya. Ada lindri, goreng, ada getuk, ada getuk sukun, ada getuk kurung. Banyak sekali bisa dikreasi nanti. Adik-adik. Bu, saya izin ke toilet ya. Iya sayang, silakan Raya, silakan diraya. Nah, tadi yang penting juga, ternyata nama-nama itu, kalau nanti adik-adik suka tentang belajar tentang nama, toponimi, nama bisa dari bahannya. Contoh, getuk singkong, getuk sukun, ada yang dari alatnya, oh namanya getuk lindri, karena dibuat dari lindri. Ada cara pembuatannya, maka karena digoreng, disebut dengan getuk goreng. Ada yang dari daerahnya, tadi adalah getuk kurung tadi. Nah, yang penting juga adalah ternyata kalau contohnya tumpeng tadi, ternyata itu tidak hanya makanan, tetapi juga tentang hubungan kemanusiaan dengan ketuhanan. Oke, mohon maaf kok materinya agak berat ya, tapi itu hanya sekilas saja bagaimana tumpeng ternyata punya nilai yang dalam sekali. Nah, di dalam bahasa Jawa, setelah tadi makanan, kita melihat bagaimana bahasanya. Ternyata bahasa dan etika kesopanan itu sangat berhubungan. Ketika kita berbicara, kita juga belajar tentang etika. Misalnya dengan Bapak Ibu guru harus menggunakan kata yang baik. Bapak, Ibu, selamat pagi. Gitu. Nah, di dalam bahasa Jawa juga ada ragam bahasa. Ngoko, madyo, kromo. Itu digunakan kepada, misalnya ngoko adalah orang yang dekat sekali. Madyo, dekat tetapi menghormati. Kromo adalah orang yang sangat dihormati, misalnya kepada Bapak Ibu guru, kepada orang tua harus memakai bahasa Jawa ragam kromo yang halus. Nah, kesopanan ini bisa diketahui dari penggunaan bahasa kita. Oke, jadi pentingnya belajar bahasa dan etika di situ. Nah, ini ada beberapa contoh kata: ngoko, aku, madyo kulo, kromo, dalem ingsun. Ngoko kowe, madyo sampean, kromo panjenengan. Ngoko makan, madyonya nedo, kromonya dahar. Lalu untuk mandi, bahasa Indonesianya mandi, ngokonya atus, madyo atus, kromonya siram. Nah, sekarang saya beri satu contoh. Siapa yang bisa menjawab? Kalimat ini benar atau salah, sayang? Aku dahar, adik siram, ibu guru mangan. Salah. Salahnya apa, sayang? Oke, hebat. Apa yang salah? Ayo, bagus sekali. Apa yang salah? Ayo. Nggak tahu. Oke. Nah, benar sekali. Kalimat ini tidak benar karena apa? Secara etika bahasa ada kosakata, kata yang tidak tepat penggunaannya. Contoh di sini, aku dahar. Aku tidak boleh menyombongkan diri. Kalau menggunakan kata dahar, itu adalah kata kromo. Dan menurut budaya Jawa, hukumnya tidak boleh menyombongkan diri. Kita tidak boleh sombong. Nah, maka kita tidak boleh menggunakan kata yang kromo. Aku dahar tidak boleh. Adik siram tidak boleh. Ibu guru mangan
tidak boleh juga. Itu tidak sopan. Bapak atus tidak boleh juga karena itu tidak sopan. Nah, yang benar adalah ini. Aku mangan, ngoko saja. Adik atus, ngoko juga. Nah, untuk ibu guru, untuk bapak, untuk orang tua yang dihormati harus menggunakan bahasa kromo. Ibu guru dahar, bapak siram. Oke, nanti yang ingin belajar bahasa Jawa, yuk nanti kuliah di FIB UI ya, kita belajar bahasa Jawa. Oke, tadi tentang bahasa. Sekarang tentang seni. Tentang seni tradisional. Banyak sekali saya mengambil beberapa contoh saja, sayang. Siapa yang tahu ini namanya apa? Gamelan. Gamelan, bagus sekali. Gamelan. Diraya pernah bermain gamelan? Nggak pernah, Pak. Tapi saya tahu sih itu, Pak. Oke, hebat, Masya Allah. Saya pernah lihat sih, Pak, di TV. Ya, oke. Karena saya ibu orang Jawa, Pak. Oke. Sama di Wonogiri adanya. Benar sekali. Ini namanya gamelan. Gamelan. Terkenal sekali di dalam budaya Jawa. Nah, kenapa disebut dengan gamelan? Ternyata nanti kalau Anda belajar tentang bahasa, ada namanya etimologi, yaitu asal-usul kata, bahwa kata itu, bahasa itu ada asal-usulnya. Nah, gamelan ini dari kata gamel dan an. Gamel itu artinya pukul. Nah, an itu adalah untuk membentuk kata benda. Maka gamelan adalah mempunyai dua makna. Yang pertama adalah cara pembuatannya dipukul-pukul. Mungkin nanti kita bisa lihat bagaimana cara membuat gamelan dipukul-pukul. Yang kedua adalah gamel artinya dipukul dengan cara dimainkan. Mainnya dengan dipukul-pukul, memainkan gamelan. Nah, kalau nadanya nanti Anda bisa belajar. Kalau yang do, re, mi, fa, sol, la, si, do, si, la, sol, fa, mi, re, do, itu adalah yang diatonis. Nah, kalau gamelan sedikit berbeda. Fa, sol, la, si, do, tetapi la 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 la, berbeda ya. Nanti yang suka menyanyi. Aku suka lagunya Didi Kempot. Oke, jadi ada suaranya berbeda. Pak, aku suka lagunya Didi Kempot, Pak. Didi Kempot, oke. Apa Sewu Kuto atau apa ya? Ya, Didi Kempot lagunya banyak yang pentatonis, nadanya suaranya gamelan. Aku pernah dengar wayang-wayang lagunya kayak gitu. Aku pernah nonton wayang-wayang lagunya kayak gitu. Benar sekali. Wayang diiringi dengan alat gamelan. Sehingga suaranya seperti itu. La la la. La 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 la. Misalnya apa? Suwe jamu godong telo. Suwe ora ketemu pisan gawe gelo. Itu adalah suara gamelan. Sedikit berbeda dengan yang do, re, mi, fa, sol, la, si, do itu. Oke. Ya, kita lanjutkan. Oke. Gamelan dengan cara dipukul. Cara pembuatannya adalah dengan cara dipukul-pukul. Apa yang dipukul? Tadi adalah cara memainkannya. Tetapi ternyata juga dengan cara. Nah, ini adalah beberapa foto bagaimana cara membuat gamelan. Masya Allah, hebat sekali, rumit sekali, sulit sekali. Bahannya dari tembaga dan timah putih dipanaskan, panas sekali 500 derajat lebih, lalu mencair, lalu dicetak seperti ini, lalu dipanaskan lagi, lalu dipukul-pukul lagi, pukul terus, diulang-ulang, dipukul, dibentuk.
Nah, yang terakhir adalah dihaluskan. Ini dihaluskan, tetapi ternyata belum selesai, sayang. Setelah dihaluskan, sudah terbentuk, proses yang terakhir adalah memberikan nada. Memberikan nada, mau dibentuk nada berapa ya? Nada 1, nada 2, nada 3. Nah, ini adalah membentuk dengan sangat tradisional. Yang dipukul dari bawah ini, itu untuk meninggikan nada. Kalau dipukul dari bawah, tok, 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 itu nadanya nanti akan naik. Misalnya nada pertama adalah misalnya lo, lalu dipukul-pukul dari bawah, dipukul-pukul akan nadanya akan naik. La, terus naik. Nah, kalau mau merendahkan, dipukul dari bagian atasnya. Dari sini. Dipukul sehingga turun, itu nanti akan menjadi nadanya semakin rendah. Semakin turun. Ini adalah cara pembuatan gamelan. Nanti Anda bisa lihat di YouTube bagaimana proses untuk membuat gamelan. Ya, saya lanjutkan dulu. Nah, yo siapa? Ini juga gamelan. Pernah melihat ini, sayang? Ini adalah gamelan sekaten. Gamelan sekaten ada di Solo, Jogja, Cirebon. Saat peringatan Maulid Nabi, kelahiran Nabi, itu diperingati dengan gamelan sekaten ini. Katanya, kata sekaten itu katanya etimologinya dari kata syahadatain. Syahadatain. Nah, mungkin karena artikulasi orang kita gitu kan, orang lokal mungkin sulit mengucapkan syahadatain. Lalu menjadi sekaten. Syahadatain menjadi sekaten. Nah, gamelan ini besar-besar, dibuatnya besar-besar. Kenapa besar-besar? Karena biar suaranya keras sekali. Karena waktu itu digunakan untuk penyebaran agama. Wow, gamelan dipakai untuk penyebaran agama. Hebat sekali. Agama apa? Agama Islam. Oleh para wali, gamelan digunakan untuk menyebarkan agama Islam di tanah Jawa. Sehingga alatnya dibuat yang besar-besar supaya suaranya keras. Nah, gamelan ini masih ada dan masih dimainkan saat ini. Nanti pada acara grebek Maulid Nabi, kalau adik-adik ke Solo, ke Jogja, ada upacara ini, mendengarkan gamelan sekaten. Nah, kelas adik-adik kan ada kelas Sunan Kudus, ada kelas Sunan Muria ya. Ada 2 kelas. Nah, tadi terkait dengan budaya Jawa, ada hal yang menarik untuk dicermati adalah ternyata budaya bisa dipakai, digunakan untuk penyebaran agama. Dan yang saya ketahui ternyata pendekatan atau cara yang digunakan yang menggunakan kebudayaan, media-media budaya, alat-alat budaya, ada gamelan, ada wayang, itu ternyata sangat efisien, efektif untuk penyebaran agama. Nah, ini dilakukan oleh para wali. Para wali dari Sunan Ampel, Sunan Kudus, Sunan Muria, Sunan Kalijogo, ayah dari Sunan Muria, menggunakan budaya daerah dalam hal ini adalah Jawa untuk penyebaran agama. Mengapa mereka menggunakan
alat-alat atau seni budaya tradisional untuk menyebarkan agama, karena mereka, para wali memikirkan bahwa kita harus menggunakan alat atau media yang dimengerti, diketahui, disenangi, disukai oleh masyarakatnya. Maka mereka memilih apa ya yang di budaya Jawa yang sedang disukai. Oh, gamelan dan wayang. Gamelan dan wayang menjadi sebuah seni yang sangat terkenal di Jawa waktu itu. Maka mereka menggunakan gamelan dan wayang untuk penyebaran agama. Tadi misalnya, yang saat itu misalnya yang sedang terkenal adalah lagunya Didi Kempot misalnya. Mungkin mereka akan menyebarkan agama dengan lagu-lagu seperti Didi Kempot itu. Nah, para wali menggunakan media ini untuk penyebaran agama. Misalnya tadi Sunan Kudus, juga Sunan Muria juga. Sunan Muria melanjutkan apa yang dilakukan oleh Sunan Kalijaga, ayahnya. Sunan Kalijogo sangat berperan penting dalam penyebaran agama Jawa, di agama Islam di Jawa. Banyak sekali hal-hal yang dilakukan oleh Sunan Kalijogo yang lalu dilanjutkan oleh Sunan Muria. Ini misalnya ada gamelan sekaten. Gamelan sekaten dipukul, setelah dipukul keras, lalu masyarakat akan mendengar, wah itu ada konser gamelan, ayo nonton, ayo nonton, ayo nonton. Setelah datang di depan Masjid Demak, lalu mereka mau masuk. Nah, kalau masuk kan harus bayar tuh, harus izin tuh. Assalamualaikum gitu kan. Maka passwordnya untuk masuk, kalau seperti Anda login ke internet, loginnya apa? Harus membaca syahadat. Asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah, untuk masuk ke depan masjid untuk mendengarkan suara gamelan itu. Nah, di depan masjid juga biasanya ada tempat apa? Mensucikan diri, ada tempat wudhu. Biasanya di masjid yang tradisional itu ada kolam. Nah, kolam ini adalah untuk membersihkan itu, maksudnya adalah berwudhu. Nah, setelah kenapa harus wudhu, harus cuci kaki, cuci tangan? Karena budaya petani, mungkin menginjak lumpur, tanah, ayo cuci dulu, namanya berwudhu. Lalu setelah bersih, mengucap syahadat, lalu mendengarkan gamelan sekaten ini. Nah, sambil mendengarkan gamelan sekaten, lalu ada nanti ada khutbah, ada penyampaian tentang agama Islam oleh para wali. Jadi gamelan sekaten digunakan para wali untuk menyebarkan agama Islam di Jawa. Kenapa dipakai gamelan? Karena gamelan adalah seni yang sangat-sangat disukai pada waktu itu. Nah, selain gamelan juga ada wayang. Para wali juga banyak mengubah, banyak membuat cerita-cerita wayang yang itu ada nilai-nilai Islamnya. Misalnya contoh adalah lakon Jimat Kalimasada, Jimat Kalimosodo. Ini adalah jimat itu ilmu atau sesuatu yang bernilai. Apa? Tentang Kalimosodo. Kalimosodo itu kira-kira apa ya, sayang? Kira-kira apa nih? Kalimosodo. Menara. Apa, sayang? Menara. Menara? Bukan. Kalimosodo itu dari kata kalimat sahadat. Dalam bentuk kalimat dalam bahasa kita adalah kalimat, struktur bahasa. Nah, wayang lakon Jimat Kalimosodo adalah terkait dengan penyebaran agama Islam, terkait dengan kalimat syahadat itu. Tetapi disampaikan dengan media wayang. Biasanya cerita wayang apa? Ayo, pernah dengar, pernah nonton wayang? Tokoh wayang yang pernah diketahui siapa saja? Tokoh wayang ada yang tahu, saya? Ada yang tahu nih, teman-teman? Ada yang pernah nonton wayang? Oke. Ya. Kayaknya belum pernah nih, Pak nih. Ya, memang
sekarang budaya Nanya di Upin Ipin. Oh, di Upin Ipin. Wayang apa tuh, Nak? Ipin. Wayang apa tuh kira-kira? Bu Iya, Widya, Ipin tapi Ipin. aku nonton wayangnya beneran, bukan di Upin Ipin. Oh, wayang apa? Oke. Coba bisa kasih tahu nggak wayang apa? Lupa udah dari tahun lalu. Waktu Tahun itu lalu kayaknya ya? di masjid musola gitu ada wayang sore-sore. Oh, benar sekali. Ya, memang wayang sekarang kalah oleh ada Ipin Ipin, itu kan. Teman-teman siswa lebih biasa nonton yang komik gitu ya. Ada Doraemon, ada Superman, ada. Oke, memang budaya tradisi saat ini memang mungkin agak kurang, sehingga terima kasih sekali pada kesempatan pagi ini kita bisa berbagi budaya tradisional supaya anak-anak, supaya adik-adik tidak lupa bahwa kita juga punya tokoh-tokoh wayang. Tidak hanya Ipin dan Upin, tetapi ada tokoh-tokoh wayang yang di sana juga penuh dengan nilai-nilai, penuh dengan pelajaran-pelajaran. Nah, kalau wayang itu kebanyakan ceritanya adalah Ramayana, Mahabharata, itu ada Rahwana, Sinta, Laksmana di Ramayana. Di Mahabharata ada Pandawa, ada Kurawa, ada banyak sekali. Nah, para wali menciptakan sebuah cerita yang tokohnya Ramayana dan Mahabharata, tetapi ceritanya adalah tentang kalimat syahadat tadi. Jadi, wayang digunakan untuk penyebaran agama Islam. Nilai-nilai Islam disampaikan dengan wayang. Mengapa? Karena wayang pada masa orang tua kita misalnya, wayang adalah sesuatu seni yang sangat-sangat terkenal. Kakek, nenek, bapak, orang Jawa banyak yang suka wayang. Maka para wali menggunakan wayang untuk media dakwah. Ceritanya disambungkan dengan nilai-nilai keislaman. Contohnya adalah lakon Jimat Kalimasada ini. Nah, ada juga, misalnya ini gambar ini adalah tadi menara, benar sekali, menara. Ini juga bagus sekali, artinya apa? Para wali, ini di depan Masjid Kudus, bentuknya, ini bentuk apa nih sayang? Menara ini seperti apa? Cheryl? Casan laptop mana? Laptopnya panas. Oh, oke. Ya, bentuknya seperti candi. Bentuknya seperti candi. Nah, padahal candi itu kan representasi agama apa? Candi. Agama Hindu ya. Dan ada Buddha juga, Hindu dan Pura. Candi dan Pura itu adalah budaya Hindu dan Buddha. Tetapi karena Sunan Kudus ini sangat hebat, nah lalu membuat masjid yang mencampurkan antara budaya Islam masjid dengan budaya Hindu Buddha di situ. Ada bentuk candi di situ. Menara Kudus ini dan gerbangnya ini seperti Candi Bintar ini adalah itu adalah arsitek candi dari budaya Hindu Buddha. Apa? Agar tidak kaget. Wah, kalau tiba-tiba nanti Islam masuk, itu mungkin mereka kaget karena waktu itu agama yang masuk adalah Hindu dan Buddha, dan ada namanya ada kepercayaan di sana. Nah, lalu dibuatlah bangunan yang biasa mereka lihat, yaitu seperti candi ini. Maka dibuatlah masjid yang di situ ada arsitekturnya adalah dari candi. Ini adalah juga cara untuk penyebaran agama. Bagaimana nilai-nilai lokal, nilai-nilai setempat dipakai untuk media. Oke.
nanti Anda belajar lagi tentang ada Sunan Kudus, ada Sunan Muria, ada Wali Songo itu. Nah, tentang Wali Songo juga banyak buku kalau yang teman-teman sering baca. Oh, mungkin kata Songo ini bukan berarti 9 gitu kan. Karena seringkali, oh Wali Songo hanya 9. Tapi yang saya ketahui, para wali yang menyebarkan agama Islam di Jawa tidak hanya 9. Tetapi mungkin yang terkenal adalah 9, maka disebut dengan Wali Songo. Ada juga yang mengatakan Songo itu dari Sangga. Sangga artinya menyangga, Songgo. Menyangga artinya apa? Menopang. Apa yang ditopang? Agama. Sebagai tiang penguat. Maka disebut dengan Wali Songo, wali yang menyangga, wali yang menjaga, wali yang mengajarkan tentang nilai-nilai. Maka disebut dengan Wali Songo itu. Oke, kita lanjutkan. Nah, masih dengan gamelan, teman-teman. Ini contoh saja, adik-adik di tempat lain juga, kalau ini adalah kebetulan di TPA Makara di UI, itu juga kita ada kelas apresiasi seni. Mereka diajar untuk belajar tentang kognitif, bagaimana ada angka 1, 6, 1, 2, 3, 5, 6, 1, kognitif, belajar tentang angka misalnya. Tapi juga ada tentang aspek afeksinya, rasanya, suaranya, dipukul, neng, neng, neng. Wah, suaranya berbeda. Nah, di situ ada afeksinya, ada rasanya. Kita mengajarkan tentang rasa di situ. Lari into toilet. Juga psikomotorik, bagaimana memukul, bagaimana menyalurkan energi kalori, lalu di tangan, lalu sekeras apa dipukul. Karena kalau tidak hati-hati, nanti alatnya bisa patah, bisa rusak. Nah, di situ kita mengajarkan bagaimana menyalurkan energi kalori ke tangan, lalu bagaimana memukulnya, berapa kuatnya, ini secara psikomotorik. Jadi dengan belajar gamelan ini, adik-adik belajar tentang kognisi, hitung-hitungan, angka, lalu rasa, membedakan nada, lalu psikomotoriknya seberapa kalori yang saya gunakan untuk menghasilkan suara yang bagus dan tidak merusak. Karena kalau terlalu keras bisa patah, hati-hati. Kalau patah nanti sulit lagi, kita harus membuat lagi yang satu yang sama dengan yang lain dan itu agak mahal, jadi harus hati-hati. Nah, ini seru sekali, jadi nanti mungkin kapan-kapan silakan kalau ke UI, kalau pandemi sudah selesai kita belajar gamelan bersama, atau di Sekolah Alam Indonesia atau di lingkungan ada alat gamelan ini mungkin bisa dipakai untuk media belajar, karena di sini banyak sekali nilai-nilai yang bisa diajarkan, misalnya tentang sopan santun. Tidak boleh melangkahi gamelan misalnya. Kenapa tidak boleh melangkahi gamelan? Oh, ternyata ada aspek nilai kesopanan. Oh, harus belajar antri. Ya? Saya pernah ke Jogja, terus ada alat gamelan. Oke. Di Jogja, ya. Di Jogja, Sentral Jawa, banyak sekali gamelan dan wayang. Nanti kalau ke Jogja silakan mukul-mukul lagi. Coba. Nah, aku punya gamelan. Oke. Di sini kita belajar bagaimana antri, bergantian, berbagi. Jadi media gamelan ini kami pakai untuk media belajar, untuk media pengajaran. Yang kita sasar adalah kognisi, afeksi, dan psikomotoriknya. Ya memang berisiko karena sering ada yang alatnya patah, alat pukulnya patah, talinya putus, tapi oke lah, insya Allah tidak apa-apa, insya Allah. Sebagai sebuah media pembelajaran ada risikonya, tidak apa-apa. Nah, selain gamelan, media seni tradisi yang bisa dipakai untuk mengajarkan afeksi, kognisi, psikomotorik adalah tari, media tari, karena di sini aspek ini banyak sekali yang ada di dalamnya.
Kalau yang bagian atas ini adalah kebetulan ini namanya tari Bondan Payung namanya. Tari Bondan Payung. Jadi anak kecil menggendong ini simbol adiknya. Biasanya ini adalah dalam bentuk boneka adik kecil. Bagaimana menyayangi adik, bagaimana menggendong, bagaimana menina bubukkan, bagaimana memandikan, bagaimana memberi susu, bagaimana memberi pakaian, menidurkan, digendong. Ini kita ajarkan bagaimana aspek afeksi terhadap orang lain, terhadap adiknya, terhadap saudaranya, menyayangi. Tidak boleh dipukul, kalau nangis digendong. Pak, izin ke toilet. Oke, silakan sayang. Silahkan yang mau ke toilet, nggak boleh. Silahkan. Oke. Ya, saya lanjutkan. Ini tadi yang seni tari. Nah, di sini juga diajarkan bagaimana untuk saling bekerja sama, empati. Temannya mengajarkan temannya untuk bagaimana melipat, bagaimana mengikat. Ini diajarkan bagaimana kemandirian. Kemandirian. Saya coba cek apakah. Oke. Bagaimana belajar mandiri. Memakai baju sendiri, memakai kain sendiri, melipat sendiri, merapikan sendiri. Banyak sekali yang bisa kita pelajari dari seni tradisi ini. Nah, masih dengan gamelan. Nah, jangan sampai kalah dengan ini. Sekarang dari orang asing, luar negeri, banyak yang tertarik sekali dengan gamelan. Tertarik sekali dengan gamelan. Nah, saya berharap adik-adik jangan mau kalah. Kita harus jangan mau kalah oleh mereka. Orang asing mau sekali belajar gamelan, belajar wayang, belajar tari. Nah, adik-adik semoga juga mau belajar. Jangan sampai nanti anak cucu kita misalnya belajar gamelan harus ke Malaysia misalnya, atau harus ke Prancis misalnya. Contoh yang di Cité de la Musique misalnya di Paris itu pengajarnya orang Prancis di sana. Di Malaysia itu banyak sekali alat-alat gamelan yang ternyata dibeli dari Jogja dan Solo. Itu mereka membentuk sebuah kebudayaan bagaimana gamelan di sana sangat eksis. Nah, jangan sampai kita nanti kalah lalu hilang budaya kita. Belajar gamelan Jawa tetapi di Belanda, belajar gamelan Jawa tetapi di Prancis, belajar gamelan Jawa dan wayang tetapi di Malaysia. Nah, semoga teman-teman mau belajar tentang ini. Nih, teman-teman dari luar negeri, dari Jepang, dari Korea, dari Amerika, Kanada, ada Rusia juga, ada Rusia, itu mereka suka sekali dengan gamelan. Adik-adik semoga juga mau belajar tentang gamelan ini. Nah, ini kalau tadi gamelan, sekarang wayang. Wayang ini juga penuh dengan nilai, penuh dengan simbol. Kalau tumpeng tadi habluminanas, habluminallah, gitu kan. Nah, di wayang juga di bagian kanan namanya simpingan kanan itu adalah lambang-lambang kehidupan tentang kebaikan. Kanan identik dengan kebaikan. Lalu kiri, yang bagian kiri adalah sifat-sifat tidak baik. Nah, di sini di wayang ini kita belajar tentang bagaimana tentang nilai kebaikan dan nilai ketidakbaikan. Lalu kita harus menjadi seperti apa? Lalu di sini ada dalang memainkan wayang itu. Nah, di sini juga ada namanya cempolo, itu lampu penerang. Lampu penerang.
ketika pertunjukan wayang ini diiringi oleh gamelan itu. Jadi wayang tidak bisa dipisahkan dengan gamelan. Nah, kalau dulu wayang itu dari jam 9 malam sampai jam habis subuh, jam 5 pagi kan, lama sekali. Tetapi sekarang karena perkembangan waktu, zaman, wayang hanya 2 jam, hanya 1 jam. Tapi kalau zaman dulu wayang semalam suntuk, maka ada namanya wayang semalam suntuk itu. Oke. Nah, oke. Ini tokoh siapa, sayang? Lalu ini ada tokoh juga, wayang juga. Kalau ini wayang kulit, kalau ini adalah wayang wong, wayang orang, manusia. Siapa? Itu Gatot Kaca. Siapa, sayang? Gatot Kaca, Pak. Hebat, Masya Allah. Wah, hebat, bravo. Legend, Pak. Ini adalah Gatot Kaca, benar sekali. Ini seperti Superman-nya Jawa, Superman-nya Indonesia. Kita mempunyai tokoh superhero, tidak hanya Avenger, tetapi kita punya Superman Jawa, yaitu adalah Gatot Kaca. Kita punya Gatot Kaca, ada Ipin Upin di tempat lain, ada Superman di tempat lain, ada Avenger di tempat lain. Kita punya Gatot Kaca yang bisa terbang. Tokoh Gatot Kaca itu bisa terbang, namanya disebut dengan punya kekuatan ototnya kawat, dari kawat, dari tulangnya besi, wah tulangnya dari besi, hebat sekali, bisa terbang. Ada video dia terbangnya nggak, Pak? Nanti kita cari ya. Dari sekarang. Nanti kita cari. Nah, adik-adik mungkin wayang mungkin jarang melihat, tetapi kalau ini mungkin pernah melihat. Mobile Legends. Aku itu pernah. Aku udah tahu kok ada di Mobile Legends ternyata. Ada di Mobile Legends. Iya, ternyata. Kaca ada di Mobile Legends. Oke, menarik sekali. Tadi kalau ini mungkin banyak yang tidak tahu. Yang gambar ini mungkin tidak tahu. Gambar ini juga mungkin tidak tahu. Tetapi yang gambar ini ternyata hampir semua tahu. Oke, tidak apa-apa. Pak. Ya, sayang? Aku main Mobile Legends dulu, terus aku dapet Gatot Kaca waktu main Mobile Legends. Oke. Ya, ini adalah perkembangan zaman, game-game kita sekarang, anak-anak kita suka bermain itu. Tapi mungkin hal yang perlu kita titipkan dalam tanda kutip adalah misal dalam konteks ini ternyata di Mobile Legends misalnya ternyata mengambil dari seni tradisi. Tokoh Mobile Legends ini, Gatot Kaca ini ternyata dari tokoh wayang ini. Sehingga nanti diharapkan juga mengenal tentang budaya-budaya sendiri. Jangan sampai hilang, jangan sampai punah. Nah, hal kedua yang menarik adalah nanti siapa teman-teman yang suka menggambar animasi. Nah, yang suka menggambar ini. Aku nggak bisa bikin animasi, bisa sih sedikit. Nah, yang suka menggambar nanti Anda bisa menjadi seorang komikus, menggambar, membuat animasi, membuat game. Tetapi dari budaya-budaya tradisi seperti ini. Ya, nanti Anda suka game, suka menggambar, silakan Anda bisa mencari ide-ide dari seni-seni tradisi ini. Contohnya adalah Mobile Legends ini mengambil tokoh Gatot Kaca ternyata. Pak, tapi aku bisa bikin YouTube, Pak. Oke. Aku juga punya YouTube, Pak. Oh, punya YouTube sendiri, hebat. Aku juga punya YouTube sendiri. Tapi baru 300 subscriber. Aku juga punya YouTube sendiri. Oke. Aku punya YouTube sendiri tapi kosong Siap. subscriber. Oke.
Pak, selesainya kapan? Apa sayang? Selesainya Oke. kapan? Selesainya Ini kapan? adalah Sebentar lagi ya nak ya, mohon disimak dengan baik dulu ya. Bentar lagi kita selesai nak ya. Boleh disimak ini dengan baik dulu nak. materi terakhir sayang. Jadi ini adalah tayangan terakhir bagaimana wayang Yeay. ya. Oke. Nah, benar terakhir sekali. Ini adalah wayang terakhir. Biasanya ada penutupan adalah dengan gunungan ini. Demikian Bapak Ibu, orang tua siswa, Bapak Ibu guru, siswa-siswa Sekolah Alam Indonesia yang dapat saya sampaikan. Mungkin ada yang mau ditanyakan? Ya, ya baik. Sepertinya banyak teman-teman yang mau bertanya nih Pak. Boleh ya Pak ya? Silakan Ibu. Ya, selanjutnya akan ada sesi tanya jawab ya teman-teman ya, yang akan dipimpin oleh Bu Desi. Silakan Bu Desi. Ya, baik Bu Widya. Terima kasih untuk Bapak Ari atas presentasinya dan materinya hari ini ya Pak ya. Aku kapan ngajinya? Nah, teman-teman yang ingin bertanya, boleh bertanya, tetapi ada adabnya ya teman-teman ya. Yang pertama, tunjuk tangan atau raise hand. Nah, selanjutnya setelah Bapak Ibu Guru unmute, baru teman-teman bertanya ya. Oke, teman-teman silakan siapa yang mau bertanya? Ada Arya ya. Silakan Arya. Kenapa Wali Songo itu dipanggil itu Sunan? Mengapa Wali Songo dipanggil Sunan? Ya, itu Arya ya? Ya. Ya, silakan Pak Ari. Oke. Wah, Arya ya, adik Arya, hebat sekali. Ini sebuah pertanyaan yang sangat kritis. Sebuah kalimatannya yang sangat kritis karena di situ Arya telah menghubungkan sebuah kata dan makna, gitu kan? Mengapa wali tadi Wali Songo ada disebut dengan Sunan? Nah, Arya nanti ada ilmu namanya etimologi kalau di dalam bahasa, yaitu ilmu tentang asal usul bahasa. Jadi sebuah kata itu tidak tiba-tiba ada, tetapi bahasa itu ada proses produksi namanya. Proses produksi itu bisa dari alam, dari kenyataan, lalu dipikirkan, lalu diucapkan. Ada lange, ada parol kalau dalam ilmu bahasa. Nah, kenapa disebut dengan kata Sunan? Nah, kita harus mencari, merujuk. Nah, yang saya ketahui, Sunan itu mungkin dari kata lengkapnya adalah susuhunan. Susuhunan lalu disingkat menjadi Sunan. Kan kata bapak menjadi pak, ibu menjadi bu. Siapa? Kakak mas, kakang mas menjadi kang mas. Susuhunan menjadi Sunan. Susuhunan menjadi Sunan. Nah, ini dari etimologinya. Sunan dari susuhunan. Mengapa jadi Sunan? Karena agar tadi lebih cepat. Susuhunan mungkin terlalu panjang, lalu menjadi Sunan pendek. Bapak menjadi Pak, ibu menjadi Bu, adik menjadi Dik. Susuhunan ada 4 suku kata namanya. 1, susuhunan menjadi Sunan, menjadi 2 saja. Nah, ini dalam ilmu bahasa kan ada bahasa formal, ada bahasa tidak formal, dan bahasa komunikatif biasanya yang lebih cepat. Susuhunan lebih panjang, Sunan lebih cepat. Ini faktor kedua. Nah, yang kedua, mengapa disebut dengan susuhunan? Mengapa Wali Songo disebut dengan Sunan? Ada Sunan Gunung Jati, Sunan Muria, Sunan Ampel, Sunan Giri, banyak. Karena makna dari Sunan itu kita harus tahu. Jadi, Arya, nanti selain belajar etimologi, juga belajar namanya semantik. Semantik adalah ilmu bahasa tentang makna. Mengapa wali disebut dengan Sunan? Karena Sunan dari kata susuhunan
Itu sesuatu yang disuhun, sesuatu yang diminta. Diminta. Diminta apa? Pengetahuannya, ilmunya, karomahnya, nasihatnya. Karena mereka adalah orang-orang yang hebat, orang-orang yang pandai, orang-orang yang secara makom itu dekat dengan Tuhan, sehingga kun fayakun gitu kan, ada punya karomah di sana. Sehingga sunan, para wali disebut sunan karena ilmu yang ada yang dipunyai oleh para sunan itu. Apakah jelas, Arya? Jelas. Oke, hebat. Pertanyaannya bagus sekali. Masya Allah. Terima kasih, Pak. Sama-sama, sayang. Ya Allah. Terima kasih Arya atas pertanyaannya. Jadi kita mendapatkan ilmu baru ya teman-teman ya. Bagaimana kata sunan, kata susuhunan tadi ya Pak ya, bisa menjadi sunan seperti itu. Nah teman-teman ada lagi yang ingin bertanya? Alesa, Bu. Alesa ya. Silakan Alesa. Kenapa? Nanti ya, yang lain ya. Kenapa getuk beda-beda di setiap daerah? Oke. Ini, halo Alesa ya. Hebat. Wah, pertanyaannya hebat-hebat nih. Kritis-kritis. Saya bangga sekali. Dan ilmu kritis adalah untuk zaman sekarang dan masa depan sangat penting sekali. Daya nalar, daya kritis itu penting sekali. Mengapa getuk itu bermacam-macam? Nah, tadi sudah dijelaskan mengapa ada bermacam-macam getuk, karena memang bahannya dari setiap daerah juga berbeda-beda. Artinya apa? Ada faktor alam yang mempengaruhinya. Ada faktor alam yang mempengaruhinya. Misalnya, di desa itu ada banyak pohon singkong. Maka mereka berpikir, ini dimasak apa ya? Jadilah getuk singkong. Karena bahannya adalah banyak, di tempatnya adalah banyak singkongnya. Lalu, ada yang dari, ada alatnya. Saya nggak cukup suka dengan yang getuk yang singkong, dibuatnya lebih bagus. Lalu ada alat namanya lindri. Jadilah getuk lindri. Berbeda lagi, tapi bahannya sama, singkong lagi. Lalu di daerah namanya Desa Kurung di Klaten, mereka membuat getuk sendiri. Aku mau bikin getuk sendiri deh. Bosan dengan getuk lindri. Aku bikin getuk sendiri. Nah, karena berasal dari Desa Kurung, maka terkenalnya dinamakan getuk kurung tadi. Ada juga yang tadi di desanya banyak pohon singkong. Tadi misalnya siapa? Ada Alisa misalnya. Di depan rumahnya ada banyak pohon sukun, banyak pohon sukun. Wah, di apa ya? Digoreng sudah, direbus sudah. Wah, bagaimana kalau kita buat getuk saja? Maka tadi apa? Ada kreasi, ada inovasi dan kreasi. Itu yang sangat penting sekali. Maka jadilah getuk sukun. Atau juga getuk yang ini. Kan menurut cerita, ini dulu getuknya banyak sisa. Kalau dibuang mubazir, sayang sekali. Wah, bagaimana ya? Tapi kalau dimakan kok sudah agak sedikit karena agak lama getuknya. Ya udah, digoreng saja. Ternyata enak. Ternyata enak. Maka terkenal jadi getuk goreng itu. Nah, itu adalah mengapa banyak sekali jenis-jenis getuk, karena memang tadi bahannya yang ada berbeda-beda, tempatnya yang menghasilkan berbeda-beda, lalu alatnya yang digunakan berbeda-beda, asal dari mana getuk itu juga berbeda, maka jadilah bermacam-macam getuk. Seperti itu, Alisa? Mungkin Bagaimana satu Alisa? lagi. Cukup ya. Terima kasih Alisa atas pertanyaannya, dan terima kasih Pak Ari. Terima kasih. Sama-sama, sayang. Ada Hanin. Pakai mau nanya. Pak. Ada
Ada yang mau Kira bertanya pengen lagi? nanya. Ada Hanin ya, silakan Hanin. Karena aku Memang cara bikin getuk singkong diapain, Pak? Cara membuat getuk singkong ya sayang. Iya, soalnya aku di rumah ada pohon singkong. Oke. Hanin, bagus sekali. Di rumah ada singkong. Nah, nanti bisa sampaikan kepada ibu bapak, yuk singkongnya dimasak getuk deh. Nah, sebelum direbus harus dikupas dulu ya. Kalau masak getuk, kulit singkong ini jangan dipakai ya karena ada tanahnya kotor. Jadi di kulitnya dihilangkan dulu, lalu dicuci. Setelah dicuci, dibuang kulitnya, dicuci, lalu dikukus atau direbus sampai empuk gitu, lalu bisa dihaluskan, bisa ditumbuk. Ini yang getuk singkong yang biasa ditumbuk saja sehingga memang kurang halus teksturnya karena hanya ditumbuk saja. Lalu dicampur dengan gula, lalu dengan sedikit garam, jadilah deh getuk itu. Nah, kalau punya alat, jadilah getuk lindri ini. Dan dia lebih halus karena dia dihaluskan bisa di blender, bisa ditumbuk itu. Ya. Nanti habis ini Hanin bisa praktek ya Hanin dengan ayah bunda ya. Ayah bunda, yuk kita bikin getuk. Iya. Oke, terima kasih Iya, Hanin. makasih, Pak. Iya, makasih. Nah, Bu Desi melihat waktu, sepertinya satu pertanyaan lagi Bu Des nih terakhir ya. Akila. Pertanyaan lagi ya teman-teman ya. Wah, Masya Allah, ini banyak yang mau bertanya. Silakan Bu Desi dipilih Yang mau Bu. bertanya ini. Satu pertanyaan lagi ya teman-teman ya, mohon maaf ya. Silakan Rabi. Silakan Rabi. Yang lain di mute ya teman-teman ya agar suara Rabi terdengar. Ya, silakan di-mute dulu, Nak. Semuanya biar suara Rabi terdengar dengan jelas. Kan itu kan wayangnya kan itu orangan, tapi kenapa dia itu apa tuh tangannya itu dari besi? Tapi kalau diimajinasi kayak ada petir-petir gitu di Mobile Legends kalau Gatot Kaca. Oke, wow. Masya Allah, ya Allah. Pertanyaannya sangat di luar pertimbangan saya. Sangat beyond futuristik. Hebat sekali. Rabi, hebat. Masya Allah. Nah, Rabi, kalau Rabi nonton Mobile Legends, tokohnya kan dari bisa terbang, otot kawat, balung besi gitu kan. Itu adalah menggambarkan bagaimana karena besi kan kuat, besi kan keras. Nah, bagaimana kalau tulang ini dibuat dari besi? Itu menunjukkan bahwa tokoh itu adalah hebat. Nah, petir itu adalah imajinasi untuk menunjukkan sebuah kekuatan besar. Bahwa si Gatot Kaca ini sebagai seorang hero itu diberikan gambaran imajinasi tentang kekuatan-kekuatan. Nah, nanti Rabi bisa membuat tokoh sendiri. Nanti Rabi membuat Mobile Legends sendiri. Misalnya di tokoh wayang, ada tokoh-tokoh yang hebat lagi. Ada namanya Ontoseno itu, kalau menggigit dia seperti ada bisa ular gitu, langsung bisa mati. Ada namanya Ontorejo itu dia bisa masuk ke tanah. Bisa masuk ke dalam tanah gitu. Lalu ada yang tokoh misalnya Dasamuka misalnya, dia mempunyai 10 kepala, dia tidak bisa mati misalnya. Nah, nilai-nilai yang tradisi ini nanti Rabi bisa kembangkan menjadi sebuah imajinasi. Kalau Rabi suka dengan game, nanti kalau sudah besar jadi programmer game, buatlah animasi program game
dari seni-seni budaya tradisi, misalnya wayang itu. Hebat, Rabi. Makasih. Masya Sama, Allah. Rabi. Masya Allah. Pertanyaannya luar biasa ya teman-teman. Iya, ya, Pak Jamal. semuanya ya. Terkejut sekali. Di luar Hebat, nalar hebat kita sekali. ini. Alhamdulillah, sesi tanya jawabnya kita cukupkan dahulu ya teman-teman ya. Terima kasih banyak atas jawaban-jawaban yang sangat keren banget nih dari Pak Ari dan materi-materi yang tadi disampaikan. Silakan saya kembalikan ke Bu Widya. Oke. Baik, terima kasih Bu Desi. Masya Allah, teman-teman begitu antusias sekali ya. Banyak sekali pertanyaan-pertanyaan yang Masya Allah hebat-hebat. Ya teman-teman ya. Nah, mudah-mudahan di lain waktu kita bisa berdiskusi lagi dengan Pak Ari ya Pak ya. Insya Allah. Ya. Insya Allah. Ya baik, Masya Allah tidak terasa kita sudah di akhir acara ya teman-teman ya. Kami ucapkan terima kasih banyak kepada Pak Ari. Tentunya teman-teman senang nih Pak bisa mendapat ilmu baru dari Pak Ari, bisa menambah wawasan baru dari materi yang Pak Ari sampaikan. Ya yang sama-sama kita harapkan semoga dapat memberikan manfaat untuk kita semua, juga bisa menjadi bekal buat kita untuk di kemudian hari. Amin ya rabbal alamin. Ya, pesan dari Pak Ari yang Bu Widya ingat nih. Ya, bahwa kita jangan malu dengan negara lain, jangan mau kalah dengan negara lain yang mau belajar tentang kebudayaan kita ya teman-teman ya. Kita pun juga harus peduli dan cinta terhadap kebudayaan negara kita. Begitu ya teman-teman ya. Oke, baik teman-teman, silakan teman-teman ucapkan terima kasih kepada Pak Ari. Bareng-bareng ya. Silakan dinyalakan semuanya audionya. Ya dinyalakan dulu. Ya, 1, 2, 3. Terima kasih Pak Ari. Terima kasih Pak Ari. Terima kasih Pak Ari. Selamat sayang. Ya baik Bapak. Terima kasih banyak sekali lagi Pak pada Pak Ari,